Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan kita lanjutkan pembahasannya. Ketika sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang wudhu, mulai dari air kemudian wudhu. Kalau wudhu ini memang untuk menghilangkan hadas kecil. Bagaimana kemudian kalau untuk menghilangkan hadas besar? Bagaimana kemudian kalau untuk menghilangkan najis? Toharoh pada intinya kemarin kan disebutkan izalatu najsin aw raf'u hadasin. Jadi menghilangkan najis atau menghilangkan hadas. Untuk menghilangkan hadas kecil sudah dibahas di wudhu. Kemudian sekarang kita akan membahas untuk menghilangkan najis. Menghilangkan najis di sini ada satu pembahasan, yakni ulama membahasnya dalam pembahasan istinja. Istinja ini punya padanan kata yang hampir mirip, yakni istijmar, istitobah. Jadi ada istinja, ada istijmar, ada istitobah. Bedanya apa? Kalau istinja ini bisa pakai air dan batu, tapi kalau istijmar biasanya lebih mengarah ke toharoh yang memakai batu gitu. Jadi kalau istinja air dan batu, kalau istijmar biasanya pakai batu. Istinja itu kalau kita lihat definisinya dari segi bahasa berarti tolahbu qat'il adza. Jadi memutus sakit, itu istinja artinya. Secara syarak istinja berarti izalatul kharij an najis al-mulawith minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Jadi yang dimaksud istinja itu menghilangkan najis yang keluar, yang kotor, najis keluarnya dari farji, keluar dari farji, artinya yang keluar dari farji, kalau selain farji enggak. Dari farji kemudian bersihkannya pakai apa? Bima'in au hajarin, pakai air atau pakai batu. Maka kalau ada kotoran yang keluarnya tidak dari farji, dari mulut semisal, ketika kita hilangkan kotoran itu maka tidak dikatakan sebagai istinja. Kita mutah itu kan kotoran, keluar kotoran dari mulut. Kita membersihkan kotoran itu maka tidak dikatakan istinja. Nah, istinja ini ada yang pakai air, ada yang pakai batu, ada yang pakai air atau batu. Hukum istinja sendiri ada 5. Ini hukumnya ada 5. Yang pertama wajib hukumnya ketika yang keluar itu hal yang najis, yang kotor, yang basah. Najis, kotor, basah ini wajib. Tapi kalau yang keluar ini najis tapi kering, seperti kotoran binatang yang kering, maka hukumnya sunnah. Tidak wajib tapi sunnah. Ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya makruh, ada yang haram. Haram tapi sah. Apa? Istinja pakai air ghosab. Istinja pakai air ghosab. Ada juga yang kemudian menambah hukum ke-6, khilaful aula. Yakni ketika istinja pakai air zam-zam, itu hukumnya khilaful aula. Nah, tata cara istinja ini ada 3. Pertama, bisa pakai air dan batu. Ini yang lebih utama. Selain pakai air juga pakai batu. Jadi batu itu menghilangkan ainun najasah, bentuk najisnya. Air menghilangkan atharun najasah, bekas najisnya. Yang kedua, bisa hanya pakai air. Dicukupkan pakai air. Nah, ini
yang biasa kita pakai sekarang itu, kita sangat jarang untuk pakai batu. Yang ketiga, pakai batu saja. Boleh pakai batu saja meskipun ada air. Jadi statusnya batu bukan pengganti air, tapi ya status batu di sini ya untuk alat istinja. Tapi ada beberapa syaratnya nanti ketika pakai batu saja. Jadi istinja itu pada dasarnya istinja ini ya untuk menghilangkan najis. Kalau wudhu itu menghilangkan hadas, mandi juga menghilangkan hadas, wudhu hadas kecil, mandi hadas besar. Tapi kalau istinja ini menghilangkan najis. Medianya bisa pakai air, batu, atau kombinasi air dan batu. Kemudian satu pembahasan lagi tentang untuk menghilangkan hadas besar. Hadas besar yakni cara menghilangkannya dengan mandi. Di sini ada satu bab, babul ghusli, bab menjelaskan tentang mandi. Ada ghuslun, ada ghuslun, ada ghislun. Yang kita maksud di sini ghuslun atau mandi. Ghuslun ini kalau kita lihat dari segi bahasanya berarti as-sailan, sailanul ma', mengalirkan air, ngalir. Syar'an ta'mimu jami'il badan bil ma' biniyatin makhsusah. Secara syarak yang dimaksud dengan mandi ini ta'mimu jami'il badan bil ma', ngeratani atau membasuh atau ngeratani, meratakan air ke semua bagian anggota tubuh dengan niat tertentu. Artinya kalau kita mandi maka semua jami'il badan, semua anggota tubuh kita itu harus kena air. Maka di sini kalau sampean mandi jinabat harus hati-hati, seperti lipatan kuping ini kan, ini harus kena air juga. Biasanya lipatan-lipatan di perut kalau sampean orang yang gemuk itu harus kena air juga. Karena bahasanya jami'il badan di sini kalau mandi itu. Tidak ba'dil tapi jami'il badan. Ada ghuslun, ada ghuslun, ada ghislun. Itu semuanya punya arti yang berbeda. Pertama ghuslun, kalau pakai dhammah, ghainnya di dhammah, itu artinya ya mandi ini. Ta'mimu jami'il badan bil ma', meratakan air ke seluruh anggota badan. Tapi kalau bil fathah, al ghuslu, ghuslun di fathah, itu ismun li ghusli ba'dil a'dha, nama atau nomenklatur untuk membasuh sebagian anggota badan saja, tidak semuanya tapi sebagian. Maka dalam terminologi wudhu, fardunya wudhu ghuslul wajhi, basuh sebagian, basuh wajahnya saja. Ghuslul yadain, basuh tangannya saja, tidak semua badan tapi wajah atau tangannya. Tapi kalau ghislun ismun lima yudhafu ilal ma' min sabunin aw ghairihi, nomenklatur yang dipakai untuk satu hal yang dipakai disandarkan pada air, contohnya sabun atau hal yang lain. Sabun yang kita campur air, sabun itu kemudian bisa disebut sebagai ghislun. Jadi yang kita bahas ghuslunnya, mandinya. Ghuslun sendiri atau mandi ini hukumnya ada 5. Ada yang wajib. Wajib ini ketika pertama kita bernazar mandi yang sunnah. Semisal besok hari Jumat, saya nazar Jumat besok saya melaksanakan mandi sunnah. Sebenarnya mandinya itu sunnah, tapi karena ada aspek nazarnya maka jadi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum mandi itu wajib dalam 6 kondisi, diantaranya ketika keluarnya mani. Mani keluar mani maka wajib mandi. Yang kedua, hukumnya mandi itu sunnah ketika mandi salat Jumat, salat Idain dan seterusnya. Yang ketiga mubah ini ketika kita mandi punya niatan tabarrud. Tabarrud artinya
pengen supaya kita terasa dingin atau bertanadzuf, bersih tanpa niat yang lain. Mas pokoknya supaya kita segar gitu aja. Itu hukumnya jadi tidak sunnah tapi mubah. Tapi kalau kemudian kita niati dengan niat yang bagus, maka bisa dapat pahala. Yang keempat, makruh. Makruh ketika apa? Mandi hukumnya makruh ketika mandinya itu sambil menyelam, padahal kita dalam kondisi puasa. Puasa mandi sambil nyelam. Wah, ini hukumnya makruh. Nah, sampean sing seneng bluron nok kali, seneng mandi di sungai itu, kalau puasa itu lebih baik gak usah mandi. Itu makruh itu malah. Ada lagi yang hukumnya haram tapi sah, yakni mandi dengan air hasil ghosab. Nah, itu hukumnya mandi di sini. Apa saja kemudian apa saja hal-hal yang mewajibkan mandi itu atau yang membuat mandi itu menjadi hukumnya wajib? Tadi dikatakan ada 6, salah satunya keluarnya mani. Kalau kita rinci lagi, 6 itu ada 3 hal, yang mana 3 itu khusus untuk perempuan dan 3 bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Yang khusus perempuan yakni haid, nifas, dan wiladah. Artinya setelah haid selesai, setelah nifas selesai atau wiladah selesai, wajib orang perempuan itu mandi wajib. Yang kemudian yang 3 berikutnya ini bisa terjadi pada perempuan atau laki-laki. Apa? Pertama jima, yang kedua keluarnya mani, yang ketiga meninggal. Jadi orang yang meninggal itu juga wajib dimandikan. Nah, ini hal-hal yang membuat mandi itu wajib atau yang mewajibkan kita untuk mandi. Cara mandinya sendiri apa? Ini karena waktunya terbatas, singkat saja. Cara mandinya sendiri itu bagaimana atau fardunya apa saja? Di sini dikatakan ada 2 fardunya mandi. Yang pertama niat, yang kedua ta'mimu jami'il badan. Ta'mimu jami'il badan bil ma'. Yang pertama niat. Niatnya kapan? Karena dalam masalah mandi ini semua badan yang disuruh untuk membasuh, meratakan dengan air, maka niatnya ketika awal kali membasuh. Ya pokoknya niatnya itu, cara niatnya yanwi biqalbihi wa yusanna ayatalafadhu. Niatnya dalam hati. Kalau dilafalkan maka hukumnya tambah sunnah, mendapatkan kesunahan. Pokoknya niatnya lirafil janabah atau lirafil hadasil akbar atau nawaitu fardhul ghusli, nawaitu taharata li sholat. Nah, biasanya kita pakai nawaitu ghuslal janabati lirafil hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Itu sudah cukup. Setelah niat sambil basuh yang pertama tadi, kemudian ta'mimul badan bil ma', meratakan air ke seluruh anggota badan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan dalam ta'mimul badan bil ma' ini, tempat-tempat yang ditakutkan tidak sampai terkena air, lipatan-lipatan kulit itu loh, seperti belakang kuping ini atau tempat-tempat yang lain, maka itu juga perlu diperhatikan ketika mandi. Ketika sudah niat semua anggota badan sudah kena air, maka selesailah mandi itu, bisa dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang ibadah-ibadah mulai dari sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Itu dulu mungkin dari saya untuk pertemuan kali ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.